Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala subul salam wa afhamahu bisyari'atil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT masih bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT umur sampai dengan hari ini untuk bisa beramal ibadah untuk bekal akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di hari-hari akhir di bulan Syawal. Menjadi renungan menarik di bulan Syawal, yaitu sebagaimana diintintah tadi kita sampaikan di dalam surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabb kita hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan sesuatu yang kita yakini, yaitu sampai seberapa umur kita diberikan waktu untuk beribadah. Di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Syawal juga kita diminta untuk kemudian terus beribadah. Jangan hanya di bulan Syawal, apalagi jangan di bulan Ramadan. Salah satu hikmah renungan adalah kata-kata seorang ulama, yaitu kun rabbani wala takun ramadhani. Juga bisa diartikan juga dengan makna yang lain. Kun rabbani, janganlah kita hanya beribadah di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Kun rabbani, jadikan kita orang yang beribadah kepada Rabb kita di bulan-bulan berikutnya. Di bulan Syawal kita sering memaknai sebagai bulan silaturahim kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dan juga bahkan kepada teman-teman kita. Jangan hanya bersilaturahim di bulan Syawal saja. Jangan hanya 1 tahun sekali kita berbuat baik kepada teman kita, tetangga kita, kepada saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini dalam akhir hadis diterangkan bahwa wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dihalalkan kita itu dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, la yahillu, untuk kemudian yahjura akhahu. Yahjura artinya seperti batu. Batu itu keras, batu itu diam, tidak bergerak dan tidak bersuara. Jadi kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, jangan seperti batu yang keras-kerasan, yang kemudian diam-diaman. Bahkan dalam hadis ini, fawqa thalathin, jangan lebih dari 3 malam. Maka berbuat baik, silaturahim kepada tetangga, kepada saudara, tidaklah 1 tahun sekali, tapi jangan lebih dari 3 hari kita berbuat tidak baik. Oleh karena itu, teruslah memupuk silaturahim. Hadirin rahimakumullah, begitu pula hikmah yang pertama tadi,
kun robani wala takun ramadhani. Jangan beribadah bersungguh-sungguh di bulan-bulan yang hampir 2 bulan yang lalu kita tinggalkan, yaitu bulan Ramadan. Kun robani, jadilah kita beribadah kepada Rabb kita itu terus menerus, tidak hanya di bulan Ramadan. Bersilaturahmi tidak hanya di bulan Syawal, begitu pula bersungguh-sungguh beribadah tidak hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin sering dikatakan juga sebagai Syahrul Quran. Di HP kita yang dulunya di bulan Ramadan sudah ada aplikasi Al-Quran, jangan kemudian di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, bahkan di bulan Dzulhijjah sampai dengan Muharram, dihapus aplikasi Al-Quran itu. Tetaplah membaca Al-Quran di bulan-bulan berikutnya, walaupun itu tidak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita kembali bersemangat untuk kemudian menghatamkan Al-Quran, sebagaimana kisah Al-Aswad bin Wahab, saudara kandung ibu Rasulullah SAW, yang menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam di bulan Ramadan. Ma'amilah ba'da Ramadan. Bagaimanakah amal kita, amal ibadah kita setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal dan juga di bulan-bulan berikutnya? Apakah juga bisa seperti Al-Aswad bin Wahab menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam? Atau seperti Qatadah bin Nu'man fi kulli thalathin, setiap 3 hari, bahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Atau seperti kisah masyhur Imam Asy-Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai dengan 60 kali. Kita di bulan-bulan berikutnya alangkah baiknya terus kemudian berpegang, beribadah dengan amalan yang mudah, yaitu mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Ada salah satu kisah menarik di salah satu pondok pesantren penghafal Al-Quran, ketika dimotivasi tentang bagaimanakah kisah orang yang menghafal Al-Quran, kemudian nanti orang tuanya akan diberikan mahkota. Ini dari hadis kisah Buraidah, bahwa nanti hadis ini cukup panjang, kisah ini cukup panjang. Singkatnya, ketika nanti di yaumil hisab, orang tua akan mendapatkan mahkota yang itu cahayanya lebih daripada cahaya matahari. Kemudian mendapatkan jubah kemuliaan juga. Sampai kemudian orang tua itu dipisahkan dalam kisah Buraidah ini. Orang tua bertanya, kenapa aku dapat mahkota? Kenapa aku dapat jubah kemuliaan? Kemudian malaikat menjawab, ingkana waladakuma ya Rabbul Quran. Ada juga yang kemudian mensyarah hadis ini, ingkana waladakuma tahfidul Quran dan juga amal Al-Quran. Karena anakmu menghafal Al-Quran, karena anakmu membaca dan juga mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah dari wali tadi, apakah hanya kita memerintahkan kepada anak-anak kita untuk kemudian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran? Beliau bertanya dengan bahasa Jawa, "Tekwe ngaji Al-Quran." Nah, engkau mengajilah Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah itu juga untuk orang tuamu. Menjadi renungan bagi kita. Kita juga punya orang tua yang juga berhak mendapatkan pahala dan juga fadilah kita dalam membaca, menghafalkan Al-Quran ini. Oleh karena itu, di luar bulan Syawal, di bulan Ramadan, ma'amila ba'da Ramadan, kita juga terus beribadah, kita terus beramal dengan Al-Quran kita. Kita baca, kita kaji, kita hafalkan, dan juga kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fadilah yang lain banyak sekali. Al-Quran ini pahalanya adalah per huruf. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hadis ini meriwayatkan siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, al hasanatu bi asar amsalha, itu akan dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun, pahalanya per huruf. Dalam kitab Majmu'ul Ulum wal Mati'ul An-Nujum dikutip bahwa Imam Al-Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhiyat Al-Ilahiyah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Kalau kita khatam satu kali membaca Al-Quran, janganlah kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal, teruslah kemudian membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya, karena ini adalah untuk orang tua kita juga untuk yang lain-lainnya, pahalanya akan besar sekali. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan kemarin juga dikatakan sebagai bulan Syam, bulan puasa. Apakah di bulan berikutnya juga tidak ada bulan-bulan yang kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa? Ma'amila ba'da Ramadan, ada banyak puasa yang kita lakukan biarpun itu tidak bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita diperintahkan untuk puasa sunnah bulan Syawal. Man syawma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Syawal, summat ba'ahu sittah min Syawal kana kasyami ad-dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Syawal, yang ini masih ada beberapa hari lagi, kita seperti dapat pahala karena kasyami ad-dahri, ad-duhur, 1 tahun. Di bulan-bulan berikutnya ada juga puasa Senin Kamis dan juga puasa-puasa yang lainnya. Kita diminta untuk terus puasa, bisa kita maknai juga sebagai asyam makna amsaka, menahan. Kita diminta menahan juga makanan yang kita makan. Kita diminta juga menahan dari selain makanan yang kita makan, juga menahan dari emosi yang kemudian menjadikan kita sering tidak bisa menahan emosi. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari tentang bagaimanakah kita menahan diri untuk tidak emosi, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian meminta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati aku. Rasulullah kemudian menasihati, la tahdab, satu kata yang pendek, jagalah emosi kita supaya tidak marah, tidak emosi. Faradatan miror, diulang berkali-kali oleh Rasulullah SAW, la tahdab, rawahu Bukhari. Hadirin rahimakumullah, di bulan-bulan berikutnya tidak berarti kita boleh emosi, boleh kemudian meluapkan amarah kita. Alangkah baiknya kita juga tetap harus bisa menahan diri, menahan emosi kita. Sebagaimana kita kemarin di bulan Ramadan bisa menahan dari makanan yang kita makan, halalan dan thayyiban, baik jumlah, jenis dan juga waktu, dan juga menahan diri kita, aspek emosi kita, bisa menjaga diri kita. Semoga kita bisa beribadah terus, beramal ibadah terus di bulan-bulan setelah bulan Ramadan dan juga setelah bulan-bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wadhil hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم أصلح لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا يا الله فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا فيها معادلنا اللهم لا تدع لنا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا صالحا إلا قضيته يا الله آمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة